Jemaat Tuhan, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Isliasi di Bandung mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Adapun tema hari ini adalah yakin pada Allah dan firman-Nya berdasarkan bacaan Alkitab dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-17. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Estetiana Sasela Raprap STH. Sekarang marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan ini. Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan dalam ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini berkata, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah yang seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Mari naikkan doa di hari ini. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menjadi Bapa yang sangat baik dan mengasihi kami. Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami, dan dengan tangan-Mu yang kuat dan berkuasa,
Engkau selalu menjaga dan membimbing kami. Ya Bapa, karya kasih-Mu sesungguhnya selalu nyata bagi kami. Tetapi kami justru seringkali tidak memperhatikan, bahkan kadang mengabaikan. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan dan hambatan dalam hidup, kami ragu bahwa kekuatan dan kekuasaan tangan-Mu sanggup menolong kami. Ampunilah kelemahan iman kami ya Bapa. Ampunilah kami yang sering takut mempertaruhkan diri dan hidup kami ke tangan-Mu. Teguhkanlah hati kami agar tetap beriman kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab dan merenungkannya. Agar kiranya dengan hati dan pikiran yang terbuka dan kemudian diterangi oleh Roh-Mu yang kudus, kami dapat mengerti, menghayati, dan melakukan firman-Mu secara nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu ini dengan seluruh persiapannya, agar firman-Mu boleh diberitakan, menjadi pengajaran serta tuntunan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang menceritakan Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, pada pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan dengan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua,
pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam kota, yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu mengucap syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop pembacaan kita tadi adalah menyeberangi sungai Yordan. Bila membandingkan perjalanan Israel mengembara di padang gurun selama kurang waktu 40 tahun, maka perjalanan menyeberang sungai Yordan ini dapat dibilang hanya sebuah langkah kecil saja. Ibaratnya tinggal selangkah lagi saja orang Israel akan masuk ke Kanaan. Tinggal sedikit waktu saja lagi dan tinggal sedikit tahapan saja lagi Israel akan mengalami pemenuhan janji Tuhan. Tetapi saudara, meskipun cuma tinggal selangkah,
ternyata itu bukan langkah yang mudah. Sungai Yordan yang harus umat seberangi ini bukanlah sebuah sungai kecil atau sungai yang biasa-biasa saja. Namanya sungai, tetapi kedahsyatan yang ada di dalam sungai Yordan ini luar biasa. Atau jangan kita membayangkan sungai Yordan yang diseberangi Israel pada waktu itu sama dengan sungai Yordan yang sekarang kita tahu, atau yang kalau orang ke Israel suka dibaptis di sungai Yordan itu. Sudah tidak sama. Sungai Yordan panjangnya mungkin sama yang dulu dan yang sekarang. Tapi yang dulu itu panjangnya sama. Sungai Yordan ini mengalir dari Galilea sampai ke Laut Mati. Itu berarti sekitar 105 km panjangnya. Tetapi dalam 105 km panjang ini, tiap bagiannya itu punya lebar yang berbeda-beda. Misalnya begini, yang di dekat Bet-Sean dan lembah Yizreel, yang di satu daerah ada satu daerah yang lebarnya hanya 3 meter. Tapi di dekat lembah Sean dan dekat Bet-Sean dan lembah Yizreel, lebarnya bisa mencapai 11 km. Lalu di bagian dekat kota Yeriko, di tempat di mana Israel ini akan menyeberang, lebarnya itu bisa mencapai 22,5 km. Bisa dibayangkan lebar sungai Yordan itu. Dan di bagian itu air sungainya mengalir dengan sangat deras. Jadi meskipun cuma tinggal selangkah, tapi yang selangkah itu penuh dengan tantangan yang berat. Israel harus menyeberang di daerah yang arusnya deras dan lebarnya sangat besar. Itu sebabnya saudara-saudara, kelak penyeberangan orang Israel di daerah ini diperhitungkan sebagai keajaiban yang kedua yang Tuhan lakukan setelah menyeberangi Laut Teberau yang kita baca di pasal 2 ayat ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang bukan perkara mudah untuk menyeberangi sungai Yordan. Arusnya tadi deras, lebarnya sangat besar. Tetapi juga bukan tidak mungkin untuk diseberangi oleh orang Israel. Sebab apa? Sebab Tuhan sendirilah yang akan mengatasi rintangan itu bagi mereka. Buktinya apa? Buktinya kita baca di ayat-ayat terakhir dari bacaan kita tadi, bahwa Israel pada akhirnya berhasil menyeberang, tiba di seberang, yaitu di tanah Kanaan. Apa yang membuat mereka berhasil? Bahwa Tuhan memang pasti yang akan mengatasi rintangan. Tapi apa yang membuat Israel berhasil menyeberang? Yang membuat mereka berhasil adalah karena mereka yakin dan taat pada instruksi Tuhan, taat pada perintah Tuhan, taat pada rencana dan rincian yang detil yang Tuhan berikan melalui Yosua tentang bagaimana mereka harus menyeberang sungai Yordan. Apa instruksinya, saudara-saudara? Kita baca tadi mulai dari ayat 2, 6, 8 dan seterusnya. Yang pertama-tama, orang Israel harus menguduskan diri sebelum melakukan penyeberangan itu. Lalu yang kedua, urut-urutan perjalanannya harus jelas. Yang pertama berjalan di depan adalah para imam dari suku Lewi yang mengangkat tabut Tuhan. Lalu di belakangnya berjarak 2000 hasta barulah orang Israel berjalan mengikuti tabut tersebut. Catatannya jelas, orang Israel tidak boleh mendahului tabut. Dibaca dalam ayat bacaan kita, supaya karena mereka tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Tapi perintahnya jelas, tidak boleh mendahului tabut. Dan yang ketiga, sebelum penyeberangan dilakukan, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari 12 suku. Jadi artinya dari masing-masing suku 1 orang. Total ada 12. Untuk apa? Tidak dijelaskan dalam perikop bacaan kita. Tapi nanti di pasal 4 kita tahu bahwa 12 orang ini dipilih untuk ditugaskan membuat 12 tugu batu peringatan. Peringatan bahwa Tuhan membimbing mereka menyeberangi sungai Yordan dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kisah yang kita baca
dalam penyeberangan Sungai Yordan yang dilakukan oleh Israel di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan ini mengajarkan kita setidaknya dua hal. Yang pertama, kita diingatkan, kita diajarkan untuk jangan pernah lengah, jangan pernah menganggap remeh persoalan, tantangan, masalah, biar sekecil apapun. Kita diingatkan, kita diajarkan supaya sekalipun tantangan itu berat, tapi kita tidak boleh patah semangat. Jadi orang Kristen jangan pernah lengah dalam menghadapi tantangan dan masalah. Kalau kita pikir Bapak Ibu, bangsa Israel itu pasti telah mengalami cukup banyak pergumulan, masalah, hambatan, dan tantangan selama mereka di padang gurun. 40 tahun pengembaraan, isinya itu banyak sekali masalah dan penderitaan. Kalau dipikir-pikir, sudah tiba di tepi Sungai Yordan cuma tinggal melangkah, tinggal sedikit saja lagi, mungkin saja mereka berpikir, sudahlah Tuhan, kenapa yang cuma sedikit ini saja tidak selesaikan saja gitu. Kenapa masih harus dikasih? Kenapa harus cuma tinggal sedikit saja lagi masih harus ada masalah? Seringkali juga kita begitu. Kita menjalani pergumulan-pergumulan untuk mencapai satu tujuan. Kita sudah berhasil sekian persen, katakanlah 90%. Tapi kemudian kita merasa bahwa cuma tinggal 10% saja. Pasti tidak ada masalah, sebentar lagi beres. Sebentar lagi akan tercapai tujuan kita. Kita bisa saja berpikir seperti itu. Tapi cerita ini memperlihatkan kepada kita bahwa bila kita mampu menyelesaikan satu tantangan, menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan satu hambatan yang terjadi dalam hidup kita dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita kita, tidak berarti bahwa tidak ada masalah, hambatan, dan tantangan di waktu yang berikut. Ibaratnya begini, kalau kita lulus satu ujian, maka tidak berarti tidak akan ada ujian-ujian lain. Aduh Tuhan, kemarin saya sudah kehilangan uang 1 juta. Masa sekarang harus kehilangan lagi 500.000. Aduh Tuhan, kemarin saya sudah mengalami pergumulan yang berat. Masa iya sekarang Tuhan kasih saya lagi persoalan yang besar? Dalam hidup ini, Tuhan tetap mengizinkan kita menghadapi ujian-ujian, tantangan-tantangan. Lewat satu ujian berhasil, tidak berarti tidak ada ujian-ujian yang lain. Sebab dalam kehidupan ini, masalah dan tantangan akan selalu saja ada. Kalau mengingat khotbah minggu lalu, pencobaan-pencobaan itu selalu ada. Tapi mari lihat dengan positif. Apa itu? Untuk memurnikan iman. Karena itu jadi orang Kristen jangan lengah dalam iman kita. Jangan lengah untuk terus berjuang. Termasuk menghadapi berbagai pencobaan, berbagai ujian, tantangan, dan masalah yang Tuhan perkenankan untuk kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang kedua saudara, kita diingatkan untuk juga menjadi orang yang selalu yakin akan janji Tuhan dan taat pada kehendaknya. Kalau kita memperhatikan kisah Israel menyeberang Sungai Yordan ini, yang membuat mereka dapat menyeberang dengan selamat dan tiba dengan tidak kurang suatu apapun di Kanaan, adalah karena mereka taat. Mereka sudah yakin janji Tuhan akan mengantar mereka sampai di Kanaan. Tapi kalau mereka tidak taat, belum tentu mereka akan sampai di Kanaan dengan selamat. Tapi karena mereka taat pada perintah Tuhan, taat pada instruksi yang diberikan, sekalipun instruksi itu kelihatannya tidak masuk akal. Untuk apa harus berjarak 2000 hasta antara Tabuk dengan orang Israel? Kenapa harus sejauh itu? Tapi karena mereka taat, mereka bisa menyeberang, berjalan di atas tanah yang kering di bawah dasar Sungai Yordan, dan kemudian tiba di seberang dengan selamat. Dan ini memperlihatkan kepada kita saudara, satu-satunya cara kita berhasil mencapai tujuan, tiba di seberang dengan selamat, tiba pada tujuan-tujuan dan harapan-harapan hidup kita, adalah hanya kalau kita taat pada
firman Tuhan, taat pada kehendaknya, taat pada perintahnya, bahkan taat pada cara-cara yang Tuhan pilih dan Tuhan tunjukkan bagi kita untuk kita lakukan. Hanya saja saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen ini suka menganggap perintah Tuhan itu bukan perintah, tapi cuma sekadar saran. Padahal jelas-jelas hukum Taurat itu adalah perintah. Jangan, itu perintah. Bukan saran. Kalau saran, hukum Taurat akan berbunyi begini. Sebaiknya engkau takut akan Tuhan Allahmu. Sebaiknya engkau jangan berbohong. Itu saran. Tapi ini perintah. Jangan. Kita seringkali memperlakukan perintah Tuhan itu hanya sekadar saran. Yang kalau diikuti syukur, nggak diikuti, nggak masalah. Cara Tuhan adalah perintah Tuhan. Kalau mau berhasil, ikuti cara Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Penggenapan atau pemenuhan harapan-harapan hidup yang kita gantungkan bisa terjadi hanya kalau kita mempergunakan cara Tuhan, mempergunakan kehendak Tuhan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Mungkin tidak masuk akal, mungkin aneh, mungkin butuh waktu yang sangat lama, mungkin butuh cara yang luar biasa, butuh tenaga yang besar. Tetapi kalau itu perintah Tuhan, kalau itu cara yang Tuhan kehendaki, itulah yang akan mengantar kita tiba pada tujuan, asal kita taat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan juga perjamuan kudus Tuhan. Kita bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Ini adalah bukti Tuhan yang menyelesaikan pergumulan dosa kita dengan maut. Tuhan memberikan hidup dan dirinya untuk memenangkan kita, untuk mengampuni, menyucikan, dan memulihkan kita. Keselamatan itu tidak akan menjadi berguna kalau setelah kita hidup dalam keselamatan itu, tapi kemudian tidak melakukan perintah dan kehendak Tuhan, tapi hidup menurut cara-cara kita sendiri. Kita tidak akan menggapai, memperoleh harapan, yaitu pengharapan yang ada di sorga, yaitu warisan sebagaimana yang khotbah minggu lalu katakan. Warisan yang sudah ada tapi masih tersimpan di sorga, yaitu hidup kekal bersama Kristus. Apabila keselamatan itu tidak kita jalani dan tidak kita kerjakan menurut perintah, kehendak, dan cara-cara Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita menerima sakramen pelayanan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus itu dengan tekad untuk selanjutnya hidup kita melakukan perintah Tuhan dengan taat. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sekarang dengarkanlah penjelasannya. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Jemaat Tuhan,
persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita kepada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan demi kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari timur dan barat dan dari utara dan selatan ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam pelayanan roti dan anggur, marilah bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dalam sikap yang sempurna, serta dengan hati dan mulut, hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria,
dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah perhatian kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan guna penebusan kita. Anggur yang tercurah
ke dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tetapi kamu tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena dalam kasih dan kesetiaan-Mu yang tak berkesudahan, Engkau memelihara kami sampai saat ini. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat beribadah kepadamu dan merayakan perjamuan kudus. Sekalipun kami merayakannya dalam keadaan yang terbatas, namun kami tetap bersuka cita karena kami boleh menghayati kasih Kristus yang mengampuni, memulihkan, dan membaharui kami. Teguhkanlah iman kami ya Bapa, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru ini sambil memuji nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur juga karena telah mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti segala maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat menjalani kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga kami, kehidupan berjemaat kami, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami cintai ini. Curahkanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami untuk dapat memerintah bangsa ini dengan bijaksana dan adil. Berikanlah kepada seluruh rakyat kemauan untuk bekerja keras, kejujuran untuk berusaha, serta kesukaan untuk hidup rukun di antara kami. Lindungilah kami ya Bapa sebagai bangsa dan negara Indonesia ini, terutama di masa COVID-19 yang seakan tiada berakhir. Berikanlah pada kami semua, pemerintah dan rakyat, kemauan untuk taat pada setiap aturan agar penyebaran virus corona ini dapat dikendalikan. Berkatilah upaya penemuan vaksin baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, khususnya penemuan yang baru-baru saja ini kami dengar, agar itu boleh berkembang dan menjadi semakin sempurna di dalam kuasa-Mu. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berada di garis terdepan dalam upaya penanggulangan dan pengobatan terhadap orang-orang yang terpapar virus corona ini. Pulihkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan berikanlah berkat bagi mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari COVID-19 ini. Tolong dan berkatilah juga ya Bapa semua orang yang menderita karena pergumulan lainnya, kemiskinan, sakit, ketidakadilan, dan bencana, khususnya masyarakat Masamba yang menderita karena bencana banjir bandang. Tuangkanlah dengan limpah kasih dan rahmat-Mu kepada semua orang yang meratap kepadamu, agar dengan menyerahkan segala keluhan kepadamu, mereka memperoleh ketenangan dan pandangan baru untuk menghadapi hari esok dengan penuh ketabahan dan keberanian. Bapa Maha Baik, kami berdoa bagi gereja dan jemaat-Mu di sini dan dimanapun di seluruh Indonesia ini. Berkatilah agar pelayanan dan kesaksian umat-Mu, kasih-Mu dapat dirasakan dan tanda-tanda kerajaan-Mu tetap diperlihatkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kasihanilah semua orang dan jemaat yang dianiaya karena iman mereka, agar mereka dan dikuatkan oleh penderitaan Kristus, sehingga mereka tetap setia dan rela memikul salib dalam kemenangan Juru Selamat mereka. Secara khusus, berkatilah kiranya jemaat-Mu di GPIB Silih Asih Bandung ini ya Tuhan. Berkatilah majelis jemaat dan unit-unit misioner beserta keluarga dalam kehidupan pelayanan, penata layanan, rumah tangga, kerja, dan pendidikan yang dijalani. Berkatilah dan berikanlah kesehatan yang baik bagi Ibu Pendeta Marta Petergani di hari tuanya. Berkatilah Vikaris Yan Kris Lumeno dalam masa vikariatnya dan juga keluarganya di Makassar. Berkatilah pegawai dan koster yang bekerja di kantor sekretariat majelis jemaat. Berkatilah kiranya setiap karya kerja yang dilakukan demi terwujudnya pelayanan yang menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi setiap warga jemaat Silih Asih, kami mohon kiranya Bapa juga hadir dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga mereka. Tolonglah kami umat-Mu agar dapat mengatur kehidupan keluarga dan rumah tangga kami sedemikian rupa, membina hidup persaudaraan dalam cinta kasih, sehingga cara hidup kami sebagai suami istri, orang tua anak, kakak beradik, sanak saudara, dapat menjadi kesaksian dan teladan bagi rumah tangga lain di sekitar kami. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha baik yang dilakukan demi kesejahteraan hidup keluarga.
Tolonglah para orang tua dalam mempersiapkan anak-anak demi masa depan yang lebih baik dan demi tanggung jawab mereka untuk kehidupan di masa yang akan datang. Berkatilah anak-anak dalam seluruh proses bertumbuh, berkembang, dan belajar mereka, dari yang kanak-kanak sampai orang muda. Ya Bapa, tolong dan berkatilah juga warga jemaat yang sakit dan lanjut usia. Untuk Ibu Yohana Kusu, Opa Ea Barbir, Opa Willy Mogea, Ibu Cahyawati, Bapak Saiful Harahap, Oma Irma Foeh, Oma Hehakaya, Oma Dorce Latuputi, Oma Yuliana Tamunu, Oma Hermina Rewah, Oma Polnaya, Oma Sutoro, Oma Winokan, Bapak Suparman, Bapak Erwin Komara, Oma Elumentut S, dan yang secara khusus mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit juga adalah Penatua Samuel Sambuari dan Bapak Hendrias Komara yang mungkin saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan, tolong berkati, kuatkan mereka dan pulihkanlah mereka. Dampingilah kiranya mereka yang hidup sendirian, janda duda, anak-anak yatim piatu. Pulihkanlah kembali hubungan yang rusak antara suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Berkatilah keluarga-keluarga, khususnya keluarga Bapak Alpius A. Endun, keluarga E. Habeahan Pasaribu, keluarga Manoah Nenobais, keluarga Karel Moy, keluarga Martin Hendrik Polnaya, keluarga Dedeh Sahada Rumteh, dan Ibu Deborah S. Komara. Agar dalam seluruh kerja, perjuangan, dan pergumulan mereka di sepanjang minggu ini, kasih dan penyertaan dari Tuhan membuat mereka kuat dan berhasil. Kami bersyukur dan mendoakan juga mereka yang boleh mengalami pertambahan usia, baik pribadi, kelahiran maupun perkawinan. Kiranya bersama dengan berkat panjang umur, Engkau berkenan melimpahkan juga berkat-berkat lainnya. Ya Bapa di dalam surga, kepadamulah kami membawa semua doa ini. Kami mohon semuanya dengan penuh kepercayaan dan pengharapan bahwa Engkaulah Bapa yang selalu memperhatikan kami dan memberi kepada kami menurut rahmat-Mu dan kesetiaan-Mu. Ampunilah kiranya dosa kami dan dengarkanlah doa kami ini, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan yang telah kita terima. Sambil memberi, baiklah kita ingat akan firman Tuhan ini. Persembahkanlah syukur yang benar dan percayalah kepada Allah. Sebab siapa yang persembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diberikan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan jua, dan karena itu
kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri, masuki dan jalanilah minggu baru di depan ini dengan tetap berpegang pada keyakinan iman kepada Tuhan Allah kita. Sebab Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.